الهجرة رحلة هادينا. باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Bab kalam. Kalam dalam definisi mereka, yakni pakar nahwu, adalah lafaz bersubjek yang memberi makna tuntas. Kata adalah lafaz tunggal yang memberi makna tuntas. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam kajian mendalam bait ke-20 ini, insya Allah akan dibahas 9 topik, yaitu pertama, urutan pembahasan dalam topik ini. Yang kedua, kita bahas tawadhu'nya Al-Imriti. Yang ketiga, kita bahas kajian mendalam tentang lafzun. Yang keempat, kita bahas kajian mendalam makna mufid. Yang kelima, kita bahas kajian mendalam tentang makna musnad. Yang keenam, kita bahas modifikasi Al-Imriti dalam bait ini. Yang ketujuh, kita bahas tentang makna kalam dalam bidang ilmu lain. Yang kedelapan, kita bahas definisi kalimah. Dan yang terakhir, kita bahas kajian mendalam tentang mufrad. Hasanan, kita bahas yang pertama tentang urutan pembahasan. Maksud urutan pembahasan begini. Jadi dalam bait ini, Al-Imriti mulai pembahasan dengan membahas definisi kalam. Jadi yang dibahas dulu definisi kalam, bukan kalimah. Ya. Bukan membahas kata dulu, tapi kalam dulu yang sebelumnya sudah kita terjemahkan sebagai kalimat sempurna. Nah, ini barangkali menimbulkan pertanyaan, mengapa kok yang didahulukan adalah pembahasan kalam yang sebenarnya sudah lebih kompleks. Sebenarnya kan urutannya kalau secara logika mestinya didahulukan pembahasan kata, baru kemudian frasa, baru kemudian kalimat. Itu logika struktur sistematisnya begitu. Tapi kenapa di sini Al-Imriti memulai dulu dengan membahas kalam? Nah, ini penjelasan para ulama. Al-Imriti memulai pembahasan dengan definisi kalam karena ini memang kebiasaan para pakar nahwu sebelum Al-Imriti. Ya. Sebenarnya dalam hal ini Al-Imriti itu mengikuti Ibnu Al-Juzuli, juga mengikuti Ibnu Mu'tin dan juga Ibnu Malik. Nah, menurut Burhanuddin dalam syarahnya, beliau berpendapat yang lebih tepat sebenarnya mestinya mendahulukan pembahasan kalimah atau kata sebelum kalam, yakni kalimat sempurna. Kenapa? Karena kalimah adalah elemen penyusun kalam. Nah, memang sejumlah pakar nahwu lebih memilih ini ya. Ya, ini mendahulukan pembahasan kalimah sebelum kalam. Misalnya seperti Sibawai, termasuk Al-Mubarrid, juga Az-Zajjaji, kemudian Az-Zamakhsyari, ada juga Ibnu Al-Hajib, termasuk Abu Hayyan, juga Ibnu Hisham, dan juga As-Suyuti. Nah, hanya saja yang mendahulukan pembahasan kalam itu juga punya argumentasi. Ya, di antara argumentasinya adalah didahulukan pembahasan kalam karena yang bisa di-i'robi itu hanya kata yang sudah tersusun, istilahnya sudah murakkab. Kalau masih mufrad, masih kata tunggal, maka statusnya mauquf, belum bisa di-i'robi. Ya. Alasan yang kedua adalah karena yang bisa difahami dalam komunikasi itu kalam, bukan kata tunggal. Kalau masih 1-2 kata masih belum bisa difahami. Begitu tersusun menjadi kalam atau kalimat sempurna, barulah bisa digunakan untuk berkomunikasi. Berarti sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa ini sebenarnya ikhtilaf di kalangan para nuhat, di kalangan para pakar nahwu, yang mana kita sendiri tidak bisa memastikan mana yang benar. Hanya saja kalau dari sisi pendidikan, saya cenderung setuju mendahulukan pembahasan kata dulu sebelum kalam, karena lebih sistematis dan
lebih mudah diingat. Hasanan, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yakni tawadhu'nya Al-Imriti. Dalam bait ini kelihatan tawadhu'nya Al-Imriti. Mengapa? Saat beliau mengatakan kalamuhum, ya kalamuhum, itu beliau menisbahkan definisi kalam ini pada ulama-ulama nahwu, dan beliau tidak memasukkan dirinya sebagai pakar nahwu. Karena seandainya beliau memasukkan dirinya sebagai pakar nahwu, beliau harusnya menulisnya kalamuna, bukan kalamuhum. Jadi kalau disebut kalamuhum, seakan-akan beliau mengatakan dirinya bukan bagian dari pakar nahwu itu. Ini sesungguhnya adalah tawadhu yang luar biasa dari Al-Imriti, karena kita tahu kalau Al-Imriti bisa membuat nazam seindah dan sepadat ini, sudah pasti beliau termasuk pakar nahwu. Kata Burhanuddin dalam syarahnya, beliau mengatakan wala yakhfa ma fihi min 'azimit tawadhu'i haitsu lam ya'udda nafsahu minhum falam yaqul kalamuna. Tidak ada kesamaran besarnya tawadhu Al-Imriti dalam bait ini, yakni saat beliau tidak menganggap dirinya bagian dari pakar nahwu sehingga tidak mengatakan kalamuna. Ya, walaupun demikian, kalau ada ulama yang mengatakan kalamuna, maka jangan suudzon. Haram hukumnya suudzon, ya, karena memang ada ulama yang ketika membuat syair atau membahas masalah ini nyebutnya kalamuna. Misalnya seperti Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Beliau berkata, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Nah, ini berarti Ibnu Malik memasukkan dirinya sebagai bagian dari nuhat, yakni pakar-pakar nahwu. Nah, yang semacam ini kita harus memahaminya. Ini adalah jenis kasih sayang kepada kaum muslimin awam, supaya tahu siapa yang dirujuk jika ingin belajar ilmu nahwu. Karena umat ini bingung kalau misalnya ulama ini nggak menunjukkan dirinya ulama, itu tanyanya pada siapa, jadi bingung. Ya, yang seperti ini adalah seperti Rasulullah saat mengumumkan diri sebagai utusan Allah. Ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi bentuk kasih sayang supaya manusia tahu siapa yang dirujuk jika ingin mengetahui kehendak Allah. Termasuk ketika Rasulullah menegaskan bahwa beliau manusia yang paling bertakwa. Ini jangan difahami sombong, bukan. Yang dimaksud adalah agar kaum muslimin tahu, ya, bentuk kasih sayang, agar kaum muslimin tahu siapa teladan tertinggi dalam ketakwaan. Ya, termasuk ketika sebagian ulama ketika mengatakan saya ahli di bidang ini, di bidang itu, dan seterusnya, ini harus dihusnudzoni bahwa itu adalah bentuk kasih sayang pada kaum muslimin, supaya mereka tahu siapa yang layak untuk dirujuk dalam ilmu tertentu dan siapa yang tidak layak dirujuk. Hasanan, sekarang kita membahas tentang lafzun. Kalamuna lafzun. Ya, itu ya. Lafzun itu apa di situ maknanya? Makna bahasa lafzun adalah torhun wa ramyun, yakni membuang atau melempar. Lafadtuhu bermakna tarahtuhu wa ramaituhu. Saya membuangnya dan melemparnya. Jadi ini makna bahasanya membuang atau melempar. Setelah itu dipakai untuk makna bunyi bahasa. Jadi lafzun dimaknai bunyi bahasa. Mengapa? Karena bunyi bahasa itu dilemparkan oleh lisan, kerongkongan, dan bibir. Jadi masih ada hubungannya dengan makna bahasanya. Adapun secara istilah, lafzun itu bermakna as-sautul mustamilu 'alal hurufil hijaiyah. As-sautul mustamilu 'alal hurufil hijaiyah. Bunyi yang mengandung huruf hijaiyah. Ya, ini maksud huruf hijaiyah adalah huruf yang diawali alif dan diakhiri ya, alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya. Contoh lafzun adalah kata Zaid. Nah, ini mengandung huruf zai, ya, dan dal. Nah, berarti masuk lafzun di sini karena mengandung huruf hijaiyah. Dan lafzun itu mencakup musta'mal maupun muhmal, semuanya disebut lafzun. Contoh musta'mal ya kata Zaid tadi. Mengapa? Karena kata tersebut dipakai dalam bahasa Arab. Yang contoh muhmal apa? Yang contoh muhmal itu misalnya inversi dari Zaid. Nah, Zaid ini kalau dibalikkan jadi dal ya zai, daiz, gitu ya. Nah, ini termasuk muhmal. Mengapa? Karena tidak ada orang Arab yang memakai kata daizun dalam percakapan. Ya. Termasuk lafzun adalah lafaz yang ada secara takdiri atau perkiraan.
misalnya seperti dhamir mustatir. Seperti kata kataba itu kan ada dhamir mustatir huwa ya. Nah itu huwanya itu walaupun nggak muncul bisa disebut lafaz. Nah ketika lafaz didefinisikan bunyi yang mengandung huruf hijaiyah ya, maka ini menunjukkan bunyi-bunyi yang tidak mengandung ini tidak disebut lafaz. Misalnya suara rebana, suara gitar, suara petir itu bukan lafzun. Nah di kitab-kitab ulama yang membahas lafzun ini, lawan dari lafzun itu dijelaskan adalah dal. Jadi lafzun itu punya lawan. Lawannya apa? Lawan dari lafzun adalah dal atau dalah. Jamaknya dawal. Ya. Ya. Ketika ada lawan semacam ini, maka kita akan lebih bisa memahami dengan tajam ya. Apa ini maksud dengan lafzun? Kalau deskripsinya seperti yang saya sampaikan tadi, berarti bisa disimpulkan lafzun itu adalah bunyi bahasa yang menunjukkan makna. Nah, adapun dawal atau dal tadi atau adalah, maka ia adalah sesuatu selain bunyi bahasa yang menunjukkan makna. Nah, gitu ya. Nah, dawal kata para ulama ada 4. Istilahnya ad-dawal al-arba'. Apa saja itu? Yang pertama adalah isyarat. Misalnya apa? Misalnya mengangguk untuk memberi makna na'am ya atau ya. Jadi isyarah ini disebut dawal atau dalah. Dia bukan lafaz. Mengapa? Karena walaupun anggukan itu memberi makna tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Jadi tidak disebut dengan lafzun, tidak mengandung bunyi bahasa. Termasuk memberi isyarat dengan mata dan alis misalnya untuk memberi makna pergilah. Nah itu juga bagian dari isyarah ini. Juga seperti dalam Al-Quran, Nabi Zakaria dikatakan tidak bicara 3 hari sebelum mendapat anugerah anak Nabi Yahya, kecuali hanya dengan isyarat. Nah ini juga bagian dari isyarah. Juga seperti Maryam yang menjawab kaumnya dengan isyarat, itu juga disebut isyarah. Sebagian pakar nahwu bahkan juga ada yang berpendapat ucapan neraka dalam Al-Quran hal min mazid itu lisanul hal, jadi bukan ucapan lisan. Ya, jadi andaikan tafsir ini diterima, berarti ini masuk bagian dari non lafaz, ya bukan lafzun. Ya, hanya saja tafsir ini dikritik oleh ulama yang lain ya, misalnya seperti At-Tilimsani. Itu jenis yang pertama ya, jenis pertama dari dawal. Jenis yang kedua adalah kitabah, tulisan. Misalnya tulisan dalam mushaf, ya tulisan P disilang untuk memberi makna dilarang parkir. Itu semua tidak disebut lafzun karena bukan bunyi bahasa yang menunjukkan makna. Jenis yang ketiga adalah nusub atau nasbun, jamaknya nusbah. Apa itu? Ya ini benda yang kita pasang yang menunjukkan makna sesuatu. Misalnya patok tanah itu dipasang sebagai penanda batas tanah. Nah ini walaupun itu bukan bunyi bahasa, tapi orang tahu itu ada maknanya. Penanda batas tanah. Termasuk memasang mihrab, itu juga ada maknanya. Maknanya apa? Menunjukkan arah kiblat. Nah, itu dinamakan nusub, ya, atau nasbun. Yang keempat adalah uqad. Itu jamak dari uqdah, yakni membuat isyarat memakai jari untuk menunjukkan angka tertentu. Misalnya, mempertemukan ujung jempol dengan ujung telunjuk, yang mana dalam tradisi Arab dulu itu bermakna memberi isyarat angka 30. Nah ini juga bagian dari dawal, ya, memberi makna tapi bukan bunyi bahasa. Nah uqad ini saya secara khusus telah membahas dengan panjang lebar ya, di catatan dalam website irtaqi.net, ya ini artikel berjudul Mengenal Jarimatika Arab Zaman Nabi. Bisa dibaca di sana jika ingin mendalami. Dengan demikian, jika disebut lafzun, maka itu hanya mencakup bunyi bahasa yang bermakna. Sekali lagi, hanya bunyi bahasa yang bermakna. Dawal tidak bisa disebut lafzun. Ya. Kemudian, sekarang kita masuk ke topik yang keempat, yakni kajian mendalam mufid. Ya, karena definisinya kalam itu kan kalamuhum lafzun mufidun gitu ya. Apa itu mufid? Makna mufid adalah
ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها. Sesuatu yang bisa memberi makna kalimat sempurna yang membuat penutur dipandang baik saat berhenti padanya. Nah, yakni pendengar sudah tidak perlu lagi menunggu penjelasan karena kalimatnya sudah sempurna. Nah, ifadah, yakni untuk merealisasikan mufid itu dilakukan dengan cara isnad, menyandarkan. Yakni dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufid. Menggabung satu kata ke kata yang lain dengan cara yang bisa memberi makna. Ya. Ar-raghib memberi penekanan. Jika infonya baru, maka mufid bermakna informatif. Tapi jika infonya sudah diketahui, maka mufid itu menekankan makna iltifatun nafsi, yakni menarik perhatian. Contoh kalimat yang mufid, misalnya qama Zaidun, ya, Zaid berdiri. Ya, termasuk juga Zaidun qaimun, Zaid berdiri, hampir sama maknanya. Kalau kalimatnya tidak sempurna, maka tidak bisa disebut mufid. Contoh kalimat tidak sempurna bagaimana? Misalnya Abdullah. Nah, ini nggak jelas mau ngomong apa. Apakah Abdullah sholat, Abdullah puasa, Abdullah pergi, Abdullah wafat? Masih banyak itu kemungkinan kalimat sempurnanya. Termasuk hayawanun natiq, ini hanya susunan sifat mausuf. Ini juga belum sempurna ini. Hewan yang berbicara. Hewan berbicara maksudnya apa? Ini berita, ini predikat untuk subjek apa? Masih belum jelas. Termasuk juga kalimat in qama Zaidun, itu tidak disebut mufid. Ya, jadi masih belum sempurna. Ya, in qama Zaidun, karena baru syarat, jawab syaratnya belum ada. Jika Zaid berdiri, ya masih belum selesai. Termasuk tidak mufid adalah jika hanya berupa tarkib idhafi atau tarkib mazji atau tarkib wasfi. Termasuk tarkib isnadi tapi masih menunggu pelengkap seperti kalimat in qama Zaidun sebelumnya. Termasuk tarkib isnadi yang tidak mufid adalah jika sudah maklum atau maklumun bid-darurah bagi pendengar. Misalnya as-sama'u fawqana, langit di atas kita, al-ardu tahtana, ya, bumi di bawah kita, ya, api itu panas, salju itu dingin, dan lain-lain. Tapi ini bukan kesepakatan ya, karena Al-Bajuri nggak setuju dengan pendapat ini. Menurut beliau, mufid itu tidak disyaratkan harus informasi baru. Nah, dalam hal ini, Al-Bajuri memang mengikuti pendapatnya Abu Hayyan dalam kitab Irtisyafud Darb. Termasuk tidak mufid adalah jika tarkib isnadi itu dijadikan isim ma'alam. Misalnya ada orang dinamai Baraka nahruhu. Ya, Baraka itu kan mengkilap ya, nahruhu itu bagian dekat leher di sini. Nah, itu makna harfiahnya adalah area atas dadanya itu mengkilap misalnya. Tapi ini jadikan isim ma'alam. Nah, itu juga tidak mufid. Termasuk tidak mufid adalah jawab syarat dan juga silah mausul. Ya. Hasanan, kita lanjutkan ke topik yang kelima, kajian mendalam tentang musnad. Ya, karena definisi kalam sebelumnya adalah kalamuhum lafzun mufidun musnadu. Apa itu makna musnad? Makna musnad adalah menggabungkan satu kata ke kata yang lain untuk memberi makna mufid. Misalnya, fi'il digabungkan dengan fa'il atau khobar digabungkan ke mubtada. Definisi kalau menurut Abu Hayyan, beliau mengatakan wal isnadu nisbatu syai'in ila syai'in ala sabilil istiqlal. Isnad adalah menisbahkan sesuatu kepada yang lain secara independen. Nah, untuk merealisasikan musnad ini, ya, kalam itu minimal tersusun dari isim dan isim. Jadi gabungan isim dan isim, misalnya seperti mubtada khobar itu ya. Misalnya Abdullah Salihun. Nah, itu contoh kalam yang terdiri dari isim dan isim, sudah mengandung unsur musnadu. Boleh juga gabungan isim dan fi'il, tapi tidak mungkin harf dan harf, atau fi'il dan fi'il, atau harf dan fi'il, atau harf dan isim. Nggak mungkin. Jadi hanya kemungkinannya yang mungkin kalam itu yang bisa diisnadkan adalah isim dan isim, atau isim dan fi'il. Ya.
Adapun kalimat panggilan seperti ya Zaid itu sudah termasuk kalam. Kenapa? Karena memperkirakan 3 kata, yakni ad'u, ana, dan Zaid. Ya. Yang tidak termasuk musnad adalah mufrad, kemudian idhafah dan tarkib mazji. Ya. Hasanan, sekarang kita bahas topik yang ke-6, modifikasi al-Imriti. Di definisi al-Imriti ini kita melihat bahwa al-Imriti ternyata mengubah definisi kalam Ibnu Ajurrum dengan modifikasi kata ya. Karena kalau definisi kalam menurut Ibnu Ajurrum dalam Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, beliau itu kan mengatakan al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi ada 4 unsur. Ya, lafad, murakkab, kemudian mufid, dan ada bil wad'i. Tapi di sini al-Imriti ternyata mengubahnya, definisinya menjadi kalamuhum lafzun mufidun musnadu. Jadi hanya lafad, mufid, dan musnad. Nah, di sini kalau menurut Ibnu Unaqa, diksi musnad yang dipilih oleh al-Imriti itu menggantikan diksi murakkab yang dipakai oleh Ibnu Ajurrum. Alasannya karena musnad itu pasti murakkab, karena terdiri dari 2 kata atau lebih. Ya, senada dengan itu, kata Al-Bajuri, beliau mengatakan diksi musnad ini lebih baik daripada diksi murakkab yang dipakai oleh Ibnu Ajurrum. Tapi Al-Fasni dalam Al-Qiladah Al-Jauhariyah menafsirkan lain lagi. Bagi beliau kata murakkab itu sudah terwakili kata mufid. Alasannya kalimat yang mufid sudah pasti murakkab. Pembuangan bil wad'i dalam hal ini juga karena sudah terwakili oleh definisi lafzun mufidun musnadu. Ya. Unik lagi menurut Burhanuddin, kata beliau batasan musnad itu adalah batasan yang tidak perlu. Ya, karena setiap mufid pasti musnad. Malah lebih penting kata beliau mempertahankan diksi atau frasa bil wad'i. Ya. Adapun batasan yang dibuang oleh Al-Imriti yakni murakkab itu karena dianggap sudah terwakili oleh kata mufid ini. Karena mufid sudah pasti murakkab, tidak ada yang mufrad. Ya. Adapun terkait batasan bil wad'i yang diabaikan oleh Al-Imriti dan tidak dimasukkan dalam definisi kalam, ini disetujui oleh sejumlah ulama. Misalnya Abu Al-Hasan bin Ad-Da'i, Abu Al-Hayyan dalam kitab At-Tadhyil wa Takmil, Khalid Al-Azhari dalam At-Tasrih, juga Al-Ushmuni dalam Syarah Al-Alfiyah, juga Al-Faqihi dalam Syarah Al-Hudud. Ya, patut dicatat definisi Ibnu Ajurrum terhadap kalam yang diperdebatkan ulama di sini sesungguhnya adalah definisi Al-Juzuli yang diikuti Ibnu Usfur dan dipuji oleh Ibnu Hayyan. Ya. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang dikoreksi oleh Al-Imriti yang berupa jenis tabdilul ibarah, mengganti ungkapan. Sebagaimana dinyatakan dalam muqaddimah ya sebelumnya, bisa dicek di bait yang membahas tentang muqaddimah. Nah, dari definisi kalam semacam ini bisa disimpulkan bahwa jumlatun itu seharusnya berarti lebih umum daripada kalam. Tapi memang sejumlah ulama berpendapat jumlah itu ya sama dengan kalam sebenarnya. Sinonim ya. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Az-Zamakhsyari, Al-Ukbari, Nadhirul Jaish, dan Al-Kafiji. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang ke-7, yakni makna kalam dalam bidang ilmu lain. Jadi yang sebelumnya itu adalah pembahasan kalam menurut definisi pakar nahwu. Ini jangan dicampurkan dengan definisi linguis ya. Karena kalam kalau menurut linguis atau lughawiyin itu adalah semua tanda yang dipakai untuk menyampaikan makna. Baik berupa bunyi bahasa maupun yang lainnya. Jadi kalau kalam dalam definisi linguis itu cukup diterjemahkan bahasa. Ya. Karena terkadang secara bahasa kalam itu juga dipakai untuk makna lafadz apapun. Nah, secara makna bahasa ini istiqaq dari kalam itu bisa difahami dari kata kalmun yang bermakna melukai. Ya, karena ucapan itu memang punya pengaruh ke hati ya, entah baik atau buruk. Sebagaimana luka juga punya pengaruh pada tubuh.
Bedakan juga dengan kalam dalam definisi fuqaha. Karena bagi mereka kalam itu adalah ma abtala sholata min harfin mufhim. Sesuatu yang membatalkan sholat, yakni huruf yang memberi pemahaman. Walaupun satu huruf saja, misalnya seperti qi yang bermakna melindungi, atau ai, ini sadarilah atau hafalkanlah atau pahamilah. Atau dua huruf walaupun tidak memberi pemahaman seperti min, an. Bahkan isyarat juga bisa disebut kalam di kalangan fuqaha dengan bukti sah hukumnya jual beli memakai isyarat. Juga bisa membuat orang membatalkan sumpahnya. Ketika orang bisu bersumpah untuk tidak berbicara, lalu dia ngomong dengan cara isyarat, itu batal sumpahnya. Ya. Juga bedakan dengan makna kalam menurut mutakallimin. Karena kalau menurut mutakallimin, kalam itu definisinya ibaratun 'anil ma'nal qa'imi bi dzatillahi ta'ala al-khali 'anis sauti wal harfi. Hasanan. Kita masuk segmen berikutnya. Di bagian ke-8 ini kita membahas definisi kalimah ya. Al-Imriti mengatakan wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Ya. Nah, Al-Imriti di sini saat mendefinisikan kata itu berarti adalah contoh tambahan Al-Imriti terhadap Ibnu Ajurrum. Karena Ibnu Ajurrum nggak pernah mendefinisikan kata secara khusus. Jadi dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, setelah beliau membahas definisi kalam, beliau langsung membagi kalam menjadi 3, isim, fi'il, harf begitu. Gak ada definisi kalimah. Di sini Al-Imriti menambahi Ibnu Ajurrum dengan mendefinisikan kalimah. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Al-Imriti ini lebih akurat memang, karena yang terbagi menjadi 3 itu kata sebenarnya, kalimah. Kalimah terdiri dari 3, isim, fi'il, harf. Harusnya begitu, bukan kalam. Ya, nah, jadi kalam terbagi menjadi 3 itu hanya penggunaan majasi yang boleh, tapi hakikinya nggak mungkin itu. Ya. Nah, Al-Imriti mengatakan wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Kata atau kalimah itu adalah lafaz yang mufid, yang tunggal. Untuk penjelasan lafzun dan mufid sudah ya diuraikan sebelumnya. Berarti sekarang kita masuk langsung kajian yang terakhir, yakni kajian mendalam tentang makna mufrad. Apa itu mufrad? Definisi mufrad diambil dari lawannya murakkab, yakni ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sesuatu yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Misalnya kata Zaid. Zaid ini termasuk mufrad, kata tunggal. Mengapa? Karena kata ini huruf zai tidak menunjukkan sebagian makna Zaid. Nah, ini beda dengan murakkab atau tarkib seperti Abdullah. Abdullah itu kan terdiri dari 2 kata, abdun dan Allah. Nah, kata abdun itu menunjuk makna sebagian dari frasa Abdullah. Nah, hanya saja definisi semacam ini dikritik Al-Bajuri ya, karena dianggap berbau silogisme. Yang lebih tepat menurut beliau, definisi mufrad adalah ma talfidhu bihi marratan wahidatan. Sesuatu yang Anda lafazkan sekali. Ya, tidak seperti murakkab yang dilafazkan 2 kali atau lebih. Misalnya seperti ghulamu Zaid dan seterusnya. Nah, batasan mufrad untuk definisi kalimah atau kilmah ini berarti mengecualikan atau mengeluarkan murakkab. Nah, jika di Al-Quran dipakai kata kalimah untuk makna murakkab, maka itu makna majasi. Misalnya di surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, yang dimaksud kalimah dalam ayat ini adalah kalimat yang berbunyi Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kan jelas ya, ucapan yang dimaksud di sini adalah berbentuk kalimat, bukan kata. Nah, karena itu kalau disebut kalimatun dalam Quran, itu makna majasi. Termasuk dalam ayat surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nah, di sini disebut kalimah juga. Tapi yang dimaksud adalah frasa yang panjang ya, karena di situ kalimatnya alla na'budu illallah wa la nusyriku dan seterusnya, bukan kata tunggal. Berarti ini kalimah di Quran dipakai makna majasi. Juga seperti sabda Nabi, misalnya dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, asdaqu kalimatin qalaha asy-syair kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahu batilu.
Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, Inna asdaqa kalimatin qalaha asy-syairu ala kullu syai'in ma khalallahi batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Nah, ini juga contoh kalimah bermakna majazi. Karena jelas ucapan-ucapan syair dalam bait ini adalah ucapan yang berbentuk murakkab. Jadi kata-kata tersusun, bukan kata tunggal. Ya. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa istilah mufrad itu bisa dipakai untuk 5 makna. Apa saja itu? Yang pertama, mufrad sebagai lawan murakkab. Kedua, mufrad sebagai lawan musanna dan jamak. 3, mufrad sebagai lawan jumlah. Keempat, mufrad sebagai lawan mudhaf dan semisalnya. Dan yang terakhir, kelima, mufrad sebagai lawan nisbah. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة